Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita saat ini berada di bab yang ketiga, ialah wiladatuhu wa radha'atuhu. Kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan siapa saja yang menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wulida sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yaumal Isnin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin. Asani Asyar min Rabiul Awal. Beliau ini dilahirkan bertepatan pada tanggal 12 Rabiul Awal amal fil, pada tahun gajah. Wa sumya amu wiladatihi amal fil. Dinamakan tahun kelahirannya Nabi Muhammad SAW tahun gajah. Kenapa? Li'anna malikal Habasya, karena Raja Habasya arsala ama wiladatihi jaisan ila Makkah, memerintahkan bala tentaranya untuk menuju ke kota Mekah. Tujuannya apa? Lihat mil Ka'bah, untuk merobohkan Ka'bah. Wa kana fihi filun azim, yang mana bala tentara tersebut dengan membawa gajah-gajah yang besar. Fa ahlakallahul jaisha. Allah Subhanahu wa taala kemudian membinasakan bala tentara tersebut. Ikraman liwailadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk memuliakan kelahiran kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dalam hal ini ada hikmah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dan membinasakan bala tentaranya, yaitu bala tentara dari Raja Habasyah yang ingin merobohkan Ka'bah, dan Allah juga menjaga kemuliaan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka tidak heran ketika seseorang itu merasa senang, bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad SAW, akan juga mendapatkan kegembiraan, kebahagiaan dalam hidupnya. Apa buktinya? Karena Allah Subhanahu wa taala pun juga memuliakan atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka tidaklah rugi seseorang ketika merasakan kebahagiaan mengadakan maulidnya Nabi Muhammad SAW. Setiap maulidnya Nabi Muhammad yang bertepatan dengan lahirnya Nabi Muhammad diadakan hanya tujuan untuk apa? Ikroman diwiladati Nabi SAW, untuk memuliakan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Maka tidak ada salahnya. Ini merupakan hikmah bagi kita semua, untuk kita agar bisa kita semua itu juga bergembira memuliakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian pada lahirnya Nabi Muhammad SAW ini terdapat kemuliaan yang sangat banyak, terdapat keajaiban-keajaiban yang terjadi, yang mana pada saat itu belum pernah terjadi. Di antaranya yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam Maulid Yaulami li Nabi Syafi', yang mana wara'at kama qad jaa'a ma alimat bihi annal muhaimina syarrafal akwana. Sesungguhnya Sayyidah Aminah, ibunda Nabi Muhammad SAW ini gak pernah merasakan satu apapun kesakitan yang ada pada kehamilan tersebut. Dan beliau ini sudah menyaksikan sebagaimana yang telah diketahuinya, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang maha menjaganya, memuliakan alam semesta semuanya itu dengan apa? Bituhri man fi batniha fastabsyarat, dengan kesucian bayi di dalam kandungannya. Maka Sayyidah Aminah ini merasa gembira pula ketika wadanal makhadu fa'utir ridwana, ketika telah dekat saat-saat mendekati kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka berluaplah limpahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di sana. Kemudian watajallatil anwar min kullil jihad fa waqtu miladil musyaffaihana, muncullah cahaya-cahaya dari segala penjuru dunia. Dengan apa? Dengan tanda akan dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Wa kubaila fajrin abrazat samsul huda, yang mana beberapa saat sebelum terbitnya fajar, lahirlah sang kekasih Nabi Muhammad SAW, darul habibu mukarraman wa musona. Jadi Rasulullah SAW ini lahir yang mana beliau di waktu menjelang subuh, sebelum subuh. Kemudian kemuliaan-kemuliaan yang terjadi pada lahirnya Nabi Muhammad diantaranya yaitu apa?
yaitu disebutkan di dalam riwayat Ibnu Sa'ad bahwasanya anna Umar Rasulullah SAW, Sayyidah Aminah mengatakan bahwasanya ketika melahirkan Nabi Muhammad keluar pancaran-pancaran cahaya sampai di Qusur Syam, yaitu istana kota Syam. Dan di antara yang lain ialah bahwasanya wa khamadat tinnaru allati ya'buduha al-majus. Api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi itu menjadi padam gara-gara lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal tidak pernah padam sama sekali sebelumnya. Sudah ribuan tahun nggak pernah padam. Ketika lahir Nabi Muhammad hanya padam api sesembahan orang-orang Majusi. Kemudian masih banyak lagi kemuliaan-kemuliaan, peristiwa-peristiwa yang sangat menakjubkan saat dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan wa arda'athu ba'da ummihi Suwaibatul Aslamiyah. Kemudian Rasulullah SAW setelah lahir disusui oleh ibundanya, yaitu Sayyidah Aminah, dan dilanjutkan oleh Suwaibatul Aslamiyah. Siapa Suwaibatul Aslamiyah di sini? Khadimah ammihi Abi Lahab, yaitu khadimah, budak ammihi Abi Lahab, budak dari pamannya yang bernama Abu Lahab. Dalam hal ini Suwaibatul Aslamiyah ini mengabarkan kepada tuannya, yaitu Abu Lahab. Qad basyarat Suwaibatun sayyidah, sungguh telah diberikan kabar gembira oleh Suwaibah Aslamiyah. Siapa? Sayyidah, tuannya, yaitu Abu Lahab, yaitu Abu Lahab paman Nabi Muhammad SAW. A'taqaha farhana, kemudian mendengar kabar gembira tersebut, Abu Lahab memerdekakannya langsung pada saat itu karena mendapatkan kabar gembira atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lam yansa khaliquna lahu farhatah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala melupakan atas kegembiraan yang dialami oleh Abu Lahab ini. Bil Mustafa wa bidal haditsu atana, yang mana dengan gembiranya atas lahirnya keponakannya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga apa? Sebagaimana tercantum dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib dalam kitab Sahih Bukhari. Annal azaba mukhaffafun fi kulli isnaini li farhatihi biman wafana. Sesungguhnya azab oleh Allah Subhanahu wa taala, azab ini diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap hari Senin. Li farhatihi biman wafana, karena sebab kegembiraannya, kebahagiaannya Abu Lahab atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada ma'al kufri fa kaifa bi farhati. Ini yang dialami oleh orang kafir, yaitu Abu Lahab. Fa kaifa bi farhatin, maka bagaimana apabila kegembiraan itu min di fuadi imtala imana, yang terdapat pada seseorang yang hatinya telah dipenuhi iman kepada Allah dan iman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari hal ini merupakan bukti dan dalil bahwasanya kita harus memperingati dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, merasa gembira atas dilahirkannya Nabi Muhammad SAW, dengan kita mungkin mengadakan maulid Nabi Muhammad SAW, kita mengadakan hal-hal yang diridhai oleh Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada istilah bid'ah atau tidak ada istilah larangan-larangan. Semua sudah terbukti sesuai dengan hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib di kitabnya yaitu Imam Sahih Bukhari. Kemudian setelah itu summa Halimatus Sa'diyah, kemudian disusui oleh Sayyidah Halimatus Sa'diyah ila an balagha umruhu arba'a sanawat, sampai di usia 4 tahun Rasulullah SAW hidup dengan Sayyidah Halimatus Sa'diyah. Maka dari sini sekelumit dari sejarah Nabi Muhammad SAW tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW dan siapa saja yang menyusui Nabi Muhammad SAW. Semoga kita bisa menambah rasa cinta kita, mahabbah kita kepada Nabi Muhammad SAW.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.